kekuatan bangsa. Menghormati keberagaman sebagai kekuatan bangsa. 2. Mengupayakan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua. Mengupayakan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua. 3. Menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan cinta tanah air. 4. Melindungi hak setiap anak untuk belajar tanpa diskriminasi. 5. Menjadi teladan dalam menghargai perbedaan. 6. Menguatkan semangat keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan untuk kemajuan Indonesia. Bogor, 7 Desember 2024. Guru Bhinneka Bogor. Kita berada di wilayah Sunda, Pariaman, daerah tempat mana kita ada mengajar, berkumpul atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPIB Zemaul Bogor. Kami menyampaikan selamat datang untuk ibu bapak, saudara-saudara, para guru yang ada dan di di bawah koordinasi Cahaya Guru ya. Terima kasih untuk Cahaya Guru, terima kasih untuk Kota Bogor, juga Kementerian Agama yang telah mengkoordinir menginisiasi kegiatan yang baik ini, Isword, yang tentu saja menjadi sebuah gerakan yang positif bagi Indonesia, khususnya bagi Bogor, dalam rangka menuju Indonesia Emas. Dan atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat, kami ada 1.600 kepala keluarga yang tergabung di jemaat ini. Ya, ada selain gedung gereja ini, ada 6 gedung yang lain yang kami kelola di GPIB Zemaul Bogor dan 185 pelayan presbiter, diaken dan penatua yang turut melayani bersama dengan para pendeta yang ada di sini. Karena itu dengan senang hati kami menyambut dan berharap bahwa gerakan bersama dari Cahaya Guru, juga Kota Bogor, juga Kementerian Agama menjadi sebuah gerakan sosial
sosial yang positif dalam rangka mengembangkan isu toleransi, keberagaman, karena Indonesia given adalah betul-betul multikultur, keberagaman itu menjadi bagian yang kita rayakan dalam kebersamaan kita. Kita datang dari berbagai latar, tapi kita disatukan sebagai anak bangsa di negeri ini. Terima kasih, semoga kebersamaan kita hari ini tidak berhenti di sini, tapi sungguh-sungguh dapat terus menginspirasi kita ketika kita ada di ruang-ruang kelas sebagai para pendidik yang menjadi alat kebaikan bagi para siswa kita. Terima kasih. Sekian. Selamat pagi. Terima kasih. Ini kesempatan yang sangat berharga buat kami dari Yayasan Cahaya Biru, dan juga kesempatan yang sangat berharga buat saya. Jarang-jarang saya berada di depan altar ya, mimbar. Jadi kayak kalau ketemu Ustaz mungkin sudah biasa, tapi kali ini punya kesempatan menyapa Bapak Ibu semuanya di GPIB Sibaot yang sangat adem. Tadi ada yang kata baru masuk, wah adem sekali ya. Adem dan sangat nyaman ya Bapak Ibu. Yang pertama, kami mewakili teman-teman dari Yayasan Cahaya Biru. Saya sendiri Insi, biasa dipanggil Insi. Di belakang ada Mas Fawasi Berarti, ada Ibu Heni Gidada yang tadi registrasi, ada Ibu Heni Honro, Pak Komar, Pak Zai, dan teman-teman yang lain yang sedang bertugas di belakang. Mengucapkan terima kasih banyak Ibu Pendeta Menteri kami sudah diterima dalam kesempatan pagi hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang dari jauh. Mana saudaranya dari Bogor? Paling banyak ya, paling banyak. Kemudian dari Depok? Oh, tidak kalah banyak. Ada yang dari luar daerah itu? Bekasi? Mana Bu? Jakarta. Kemudian ada yang dari Tangerang? Tangsel? Oke. Ada yang dari Tangsel. Jauh banget dari Tangsel ya? Ya, terima kasih banyak Bapak dan Leo, 4 sama Cindy, 5 sama Marsha. Jadi nanti silakan ditemui storytellernya untuk kita briefing, baru kita berjalan ke gereja katedral. Gitu. 5. Oke, kelompok 4 boleh bergabung sama Cindy di sini. Untuk jalan-jalan di Kota Bogor. Oke, boleh? Mau dari kanan aku atau kiri? Atau kita sweet dulu? Sweet dulu aja boleh, biar adil. Oh, ladies first. Oke, boleh ladies first. Probilis, dan itu jaraknya agak lumayan jauh dari sini, sekitar 1,5 kilo. Boleh dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama lalu asal. Dipanggilnya? Bisa. Ya, aku dari Jakarta, lebih tepatnya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah iya. Terus hobinya menulis, membaca, speaking. Boleh kakaknya? Izin perkenalkan diri, nama lengkap Made Rahayu Kartika Yasa, asal dari Sulawesi Barat, tapi orang tua dari Bali, tinggal di Jakarta Timur, mengajar di bidang bina bangsa, hobi modifikasi sama yoga juga. Panggilannya siapa kak? Made. Oh Made. Made, boleh kakaknya? Pagi. Biar agak semangat ya. Iya, biar semangat. Kenalkan saya Farhan. Saya asli Bogor. Tapi Bogor kabupaten. Jadi jalur puncak. Nah, saya pokoknya kalau lewat jalur puncak saya dari situ dah. Oke, boleh kan? Boleh. Oh enggak, pasti jauh sih. Gadok. Dia ini tour guide yang ini alternatif. Dan silakan nanti kalau mau bertanya apapun silakan bertanya ke saya, sebisa mungkin bisa saya jawab untuk masalah histori dan cerita-cerita di seputaran rute yang nanti kita buat. Gitu. Oke, mungkin kalau sudah Foto bareng dulu nggak segera? boleh. Dalam lingkup istana Betul. atau tidak gitu? Mungkin zaman dulunya nggak ada pagar kali ya? Oke, jadi gereja Sibaot ini memang gereja pindahan Bapak Ibu.
dulu gereja pertamanya bukan di sini, tapi di kantor pos nanti kita lewatin juga. Jadi dulu di tahun 1850-an itu kan Bogor sudah mulai berkembang jadi kota wisata ya. Wisatawan dari mancanegara sudah datang ke Bogor dan gereja menjadi salah satu kebutuhan. Gitu kan, nggak mungkin mereka juga wisatawan hanya wisata aja, mereka juga butuh untuk beribadah. Jadi dulunya gereja di Bogor ini di tahun 1850-an itu digunakan bersama sama umat Katolik dan Protestan di yang sekarang jadi kantor pos. Kan disebut gereja simultan. Di tahun 1896 umat Katolik mendirikan katedral, lalu di tahun 1920 umat Protestan mendirikan Zeebrugge. Nah, dibuat juga tadinya ini untuk wisatawan dan pakai pengantar bahasa Belanda sampai di tahun 62. Pengantar bahasa Indonesia ini di gereja yang mana? Di gereja Bethel. Kalau Bapak Ibu tahu kawasan Air Mancur, itu ada gereja Bethel, di sebelahnya Sop Buntut Makmun. Kalau sama kuliner kayaknya nyambung ya. Oh, ada turun. Yang agak turun ke bawah, betul. Itu gereja Bethel, itu mereka pakai pengantar bahasa Indonesianya. Jadi di sini khusus pengantar bahasa Belanda. Makanya disebutnya juga gereja Belanda dulu kan. Nah, satu kawasan dengan Istana Bogor juga. Jadi dulu nggak ada penghalang, belum sama kawasan istana. Dan juga penunjang juga untuk para militer. Makanya tadi ada yang lambangnya jangkar. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Ada yang Protestan apa enggak dia? Gereja itu ada katedral, ada yang tidak katedral. Apa bedanya sebenarnya gereja dengan yang tidak katedral dan katedral? Kenapa dinamakan katedral? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Katedral itu asalnya katedral. Katedral itu ada fungsinya mengumum. Jadi kalau gereja ada fungsinya mengumum, itu dinamakan katedral. Artinya tidak bisa
tidak dihias. Jadi sederhana, sangat sederhana karena bulan puasa. Biasanya bulan Maret sampai April kita puasa sekitar 40 hari. Memang nggak beda puasanya. Kita puasanya hanya makan kenyang 1 kali. Itu. Karena apa? Yang biasanya makan 3 kali, yang 2 kalinya itu kita simpan berupa beras atau apa. Nanti pada saat selesai kita puasa itu dipersembahkan untuk kaum miskin. Jadi tidak mengada-ada. Ya, sesuai dengan apa kebiasaan kita 3 kali makan. Pada bulan puasa kita hanya 1 kali makan. Dan sisanya itu kita simpan pada saat nanti selesai itu kita persembahkan untuk kaum duafa. Biasanya Maret sampai April menjelang. Kemudian kalau ada lihat di sini ada gambar-gambar. Ini adalah kisah sengsaranya Yesus. Mulai ditangkap, dihukum mati, dihukum mati, kemudian memanggul salib. Terus ini ada 14 perhentian. Perhentian pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 14 terakhir Yesus diturunkan dari salib setelah mati. Yesus dimakamkan. Itu gambarnya. Nah itu kita adakan jalan salib pada saat bulan puasa. Jadi bulan puasa itu kita memang menjalankan kesengsaraan, tirakatan puasa sambil membayangkan atau merenungkan kisah sengsaranya Yesus. Itu yang setiap hari Jumat kita ada jalan salib, perhentian pertama, perhentian kedua, ketiga sampai terakhir. Setelah itu rombonnya ke depan disambung dengan misa terus. Ini kalau Anda lihat misalnya, ini tidak pernah dirubah, cuma AC ya yang dipasang sekarang karena ada panas. Dari dulu ya bentuknya begini, nggak boleh dirubah. Yang diberikan pada Uskup Bogor, Uskup Paskalis adalah mulai dari Anyer berujung pada Citarum Cianjur. Itu ada 29 paroki. Ini paroki yang utama, paroki katedral. Lalu saya sendiri bergabung kepada kelompok Bogor ini. Senin yang kemarin itu saya sudah 39 tahun jadi pastor. 39 tahun jadi pastor, tahun depan jadi 40 tahun. Dan semoga saya bisa menjadi pastor terus seperti doa saya kepada Bapak Ibunya, supaya pada menjadi suami istri yang baik dan setia. Karena kalau saya diundang, saya sering diundang nih, ada pesta perak perkawinan, 30 tahun perkawinan, 40 tahun perkawinan, pesta emas, pesta intan. Saya bilang, saya juga iri kalau Anda bisa menjadi suami istri pesta emas, aku juga ingin jadi pastor sampai pesta emas dan selanjutnya. Nah itu yang bisa kami paparkan. Kebetulan hari ini keuskupan ini dari Anyer Cianjur itu merayakan 75 tahun gereja kami disebut keuskupan yang disahkan oleh Vatikan Roma. Karena hari ini adalah syukuran ke Sukabumi semua, karena gereja Katolik Bogor itu bermula dari Sukabumi. Setelah Sukabumi baru pindah ke sini. Nah, hari ini merayakan 75 tahun, semua pastor, semua romo ke sana. Hanya saya kemarin sudah ke Sukabumi, sekarang saya ada pekerjaan di sini. Kenapa? Tadi pagi jam 6 sampai perpisahan bagian sini. Tadi baru saja saya baptis ada 9 anak bayi di tempat seberang. Lalu saya pindah ke kelas mengajar 91 orang calon akan dibaptis Natal nanti. Lalu tadi ada Bapak Ibu minta untuk membuka
orang-orang suami istri yang ulang tahun perkawinan, ada sumas musika pasar. Nanti jam 12 saya mimpin ada pemberkatan perkawinan di sini. Nanti sore saya mimpin kebaktian di sini. Lalu nanti malam saya memimpin pendalaman kitab suci di Indra Prasta Walujamu. Malamnya teler. Tapi itulah sebenarnya kami punya ayat dari kitab suci yang bunyinya begini. Banyak panenan, banyak tuayan, tapi sedikit penuaian, pastor sedikit. Maka tolong doain ya, semoga paling tidak hari ini saya tidak teler. Terima kasih. Miss World 2024. Pengumuman ada kegiatan itu kan disampaikan dari paroki ke wilayah kemudian ke lingkungan. Kalau lingkungan itu
ini tanggal 7 Desember 2024. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Di siang hari ini cukup panas, tadinya sudah menangis, tapi dengan kehadiran Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantikan, matahari muncul di tengah-tengah kita untuk mendengarkan cerita dari saya. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Chandra Guruma, pengurus Wihara Mahabrahma atau Pankobyo. Di sini baru 14 tahun. Nanti setelah makan kami sodorkan notanya. Gimana rasanya? Kami coba rasanya. Sayurnya udah dicicipi, crispy kan? Sesuai Pak, sesuai prediksi sayurnya. Sesuai prediksi ya. Iya. Sayurnya masih Segar. crunchy. Ini tinggalan ini. Apa tuh? Makan minumnya nggak ada. Ah iya. Ini dari kelenteng yang bangunan merah, warna rambut berubah merah. Nanti kalau dari katedral warna putih, rambut juga berubah jadi putih. Ini pakai ajian, namanya ajian Gelungsuman. Ini anaknya jelas. Jadi dimanapun ibu-ibu bentuk yang kulit Sudah gini, sudah menceklap. boleh. Semuanya, Bapak dan Ibu guru ya, ini Wihara Danagun ya. Mungkin di pikiran Bapak Ibu, wihara itu tempat, Wihara Danagun itu tempat ibadah untuk umat Buddha ya. Benar ya? Nah, ya pastinya semua betul. Memang Wihara Danagun tempat ibadah untuk umat Buddha. Kita bangunan untuk ibadah umat Buddhanya ada di sebelah posisi kanan saya, kan kanan saya ada di sana. Ya, nanti ada kita ke sana ya.
tanpa merupakan fungsi awalnya. Dulu Wihara Danagun ini sebelum menjadi Wihara Danagun, dulunya adalah kelenteng, ya. Hoktaegyo beralih menjadi Mahasetia Danagun dan akhirnya menjadi Wihara Danagun. Hoktaegyo itu adalah tempat berkumpul. Jadi dulu ini adalah menjadi pusat tempat berkumpul para suku pendatang, suku Tionghoa pertama kali di Kota Bogor. Makanya mungkin antara di Pankow yang tadi Bapak Ibu sana ya, antara di Pankow sama di sini, mana kita yang lebih tua? Wah, saya juga nggak tahu mana yang lebih tuanya itu. Tapi dari satu artikel yang saya pernah baca, kemungkinan Wihara Danagun yang sekarang dikenal Wihara Danagun ya, itu didirikan pada tahun 1672. Ya, kalau di Pankow sendiri itu 1704 katanya ya. Kalau yang pernah saya baca juga 1704 ya. Antara saya juga nggak tahu dah mana yang lebih tua ini atau yang di Pankow. Enggak perlu dipermasalahkan sebenarnya karena kita juga masih satu yayasan. Mungkin dulu kalau misalkan kita lihat dari para pendatang suku Tionghoa pertama kali datang ke Kota Bogor, mereka melalui perairan. Ya, yang lebih dekat melalui perairan itu adalah kan lewat Kali Ciliwung. Ya mungkin bisa jadi salah satunya Pankobyo dulu. Mungkin dulu bangunannya nggak seperti itu. Jadi belum terlalu begitu terkenal gitu kan. Nah, ke atas sedikit ada bangunan Hoktaegyo. Nah, mungkin kalau dulu bangunannya masih kukuh. Ada kalau nggak salah, ada fotonya nggak? Ya nggak, yang di sini dulu bangun kukuh ya. Pernah ada ya kalau nggak salah ya. Kalau Ono itu 16, udah tahun 16 atau 18-an. Kalau yang mungkin yang pernah lihat ada, kita dulu bangunannya semua kayak kukuh. Nah, tanpa merupakan fungsi awalnya, seiring perkembangan zaman, Hoktaegyo atau tempat berkumpul menjadi tradisi dan budaya. Jadi kalau misalkan untuk Wihara Danagun, Wihara Danagun tempat ibadah umat apa? Jawab tempat ibadah umat Buddha, boleh. Tempat ibadah umat Konghucu, boleh. Karena kita tidak mengikat satu agama apapun, kecuali kalau misalkan kita mau beribadah secara Buddhis, nah kita ada bangunannya. Kalau untuk kelentengnya sendiri itu tidak mengikat satu agama apapun. Siapapun dia, baik yang Muslim, Nasrani, yang Buddhis, mau memberikan penghormatan kepada leluhur, silakan. Jadi di sini kalau di Wihara Danagun, ya mungkin tadi sama di Pankow ya, mungkin ada beberapa dewa dewinya yang sama ya. Ya, ada kalau di bawah kan Pankobyo, Pankow ya, Pankoya, tuan rumahnya Pankoya. Nah kalau di sini tuan rumahnya Hoktaegyo. 2024.